Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial berjudul Godfather of Harlem season kedua, episode terakhir. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Bumpy yang sedang membaca berita terkait seorang pemuda berkulit hitam yang telah dibunuh begitu saja oleh salah satu oknum polisi. Sebab pemuda itu diduga ternyata membawa senjata. Bumpy langsung meminta kepada istrinya untuk tak ikut ke dalam unjuk rasa yang akan para orang kulit hitam lakukan nanti. Karena Bumpy merasa jika unjuk rasa itu mungkin hanya akan menimbulkan kekerasan dan juga berjatuhannya korban kepada pihak mereka. Mimi menjelaskan jika polisi takkan bisa melakukan hal itu karena sebentar lagi undang-undang mengenai hak sipil akan segera disahkan. Bumpy mencoba menegaskan, selama belum disahkan, maka mungkin polisi masih bisa untuk menembakkan pelurunya kepada orang kulit hitam lainnya. Bumpy juga menjelaskan perasaannya bahwa ia merasakan akan terjadi keributan antara pengunjuk rasa dengan polisi yang akan mengakibatkan korban berjatuhan. Di kantor milik Chin, ketika Ernie dan anak buah dari Chin sedang membicarakan mengenai Bonanno, pengacaranya tiba-tiba menghampiri untuk memberitahu Chin jika Morgenthau sedang mengusahakan untuk memenjarakan Chin selamanya, yaitu dengan bekerja sama dengan Morgenthau dan juga Stella. Pengacaranya menjelaskan sumbernya merupakan orang dalam di FBI yang berhasil melihat isi pembicaraan di antara Stella dengan pendeta Louis. Awalnya Chin sempat tak percaya dengan pernyataan tersebut, tetapi setelah pengacaranya mencoba meyakinkan Chin yang membuat Chin langsung dengan segera pulang ke rumahnya. Di satu sisi, Chen serta Ned telah berhasil memasukkan Marcel ke dalam mobil truk mereka. Chen selalu menghampiri Tuan 98 untuk memberikan perpisahan kepadanya. Menanggapi perpisahan itu, Tuan 98 bertanya-tanya bagaimana Chen serta Ned akan melewati perbatasan dengan muatan sebanyak ini. Chen menjawab jika Bumpy mempunyai kakak penjaga di Alcatraz yang saat ini telah ia suap agar bisa meloloskan muatannya melewati perbatasan di sana. Lalu Tuan 98 memberitahu jika ia ingin segera kembali ke Perancis. Di saat Mei sedang mengadakan unjuk rasa bersama para demonstran lainnya, salah satu demonstran tiba-tiba mendapatkan tindakan kekerasan dari salah satu polisi yang membuat para demonstran lainnya langsung terpicu untuk membuat kerusuhan dengan cara menghancurkan toko-toko di sekitarnya. Kemudian Chin bergerak pada Chin yang sedang mengamuk pada Stella. Chin menegaskan bahwa yang Stella lakukan telah melewati batas dengan menjadi informan bagi Robert Morgenthau yang notabene-nya adalah seorang FBI. Stella mencoba menjelaskan jika beberapa bulan terakhir ia sempat marah kepada ayahnya sehingga ia memberitahu Morgenthau terkait beberapa kontrak gedung yang ayahnya miliki. Stella juga memberitahu akibat amarahnya adalah karena ayahnya mengirim Benny ke Florida dan bukanlah menghukum Benny atas apa yang telah ia lakukan kepada Teddy. Stella juga percaya melakukan hal itu sebab Morgenthau telah merekam pembicaraannya dengan Paman Louis, yaitu pembicaraan mengenai Benny yang telah dibunuh oleh dirinya dan juga oleh Ernie. Stella juga terpaksa melakukan hal itu sebab Morgenthau telah merekam pembicaraannya dengan Paman Louis yang membicaraan mengenai Benny yang telah dibunuh oleh Stella dan juga Ernie. Stella mencoba meyakinkan ayahnya jika ia akan mengurus semua masalah yang telah ia perbuat. Lantas Chin langsung mempertanyakan apakah kakaknya tahu pembicaraan antara Stella dan dirinya telah disadap oleh Morgenthau. Stella menjawab ia mengetahui hal tersebut dan dirinya juga telah berusaha menekan hal itu kepada Morgenthau. Lalu dengan segera Chin keluar dari ruangan itu dan meminta kepada Stella untuk tak keluar kamar terlebih dahulu. Sebab ia khawatir dan takut Stella akan bersaksi di hadapan para juri untuk melawan dirinya. Sementara itu Malcolm dihampiri oleh anaknya yang sedang membawakan koran. Di dalam koran itu terdapat foto dari dirinya dan juga Dr. Martin Luther King Jr. Tak lama kemudian Betty menghampiri Malcolm untuk meminta kepada anaknya agar makan terlebih dahulu. Malcolm memberitahu istrinya ia berniat untuk menghadiri wawancara dari Mike Wallace. Malcolm menjelaskan bahwa ia akan angkat suara atas kasus pembunuhan yang telah polisi negara lakukan kepada orang kulit hitam. Betty mengira jika Malcolm takkan mau angkat bicara kembali di hadapan publik sebelum dirinya mengumumkan organisasi barunya. Kemudian Malcolm menjelaskan kembali jika saat ini ia sudah saatnya untuk memberitahu kepada semua orang bahwa pembunuhan seperti itu adalah atas dasar rasial yang didukung oleh pihak negara.
Ketika Bumpy sedang membicarakan berita pembunuhan anak hitam itu bersama Cecil, Morgan Chow tiba-tiba menghampirinya untuk memberitahu bahwa timnya telah berhasil mendapatkan informasi jika Bumpy telah mengakali orang Italia untuk menerima pengiriman narkoba dengan jumlah yang sangat besar. Bumpy mencoba menegaskan ia tak tahu apa yang Morgan Chow telah bicarakan karena ia tak tahu menahu terkait hal itu. Lalu Morgan Chow meyakinkan Bumpy jika dirinya akan segera menangkap Bumpy dengan bukti pengiriman narkoba tersebut. Morgan Chow menyebut bahwa jika saja Bumpy bukanlah seorang kriminal, mungkin mereka akan berteman dengan sangat baik karena mereka sama-sama orang yang terpinggirkan dari masyarakat, yaitu Morgan Chow yang merupakan orang Yahudi dan juga Bumpy yang merupakan orang berkulit hitam. Kemudian Bumpy mencoba menceritakan masa lalunya jika ia juga dulu sempat melamar pekerjaan untuk menjadi seorang jaksa. Tetapi apa daya, tawarannya ditolak mentah-mentah atas dasar warna kulitnya yang hitam. Sebelum Bumpy meninggalkan Morgan Chow, ia mendapatkan informasi dari Morgan Chow jika intelnya menerima informasi dari Masjid nomor 7 jika sebentar lagi akan ada rencana pembunuhan kepada Malcolm. Di National of Islam, Omar mendapatkan perintah dari Rasul Suci yaitu untuk tak membicarakan mengenai kematian dari Malcolm karena Rasul Kudus dari awal tak ada niatan dan tak ingin untuk membunuh Malcolm. Ia juga melarang Omar untuk membiarkan salah satu orang pun untuk membunuh Malcolm sebab hal itu dapat menjatuhkan reputasi Rasul dan juga organisasinya. Namun Omar mencoba meyakinkan Rasul jika hal itu tak akan terjadi serta ia juga akan memberitahu seluruh masjid untuk tak melakukan rencana tersebut. Setelah menutup telepon itu, Omar langsung memberitahu Henry jika Rasul masih enggan untuk membunuh Malcolm karena Rasul masih beranggapan bahwa Malcolm adalah anak yang tersesat dan akan segera kembali ke jalan yang benar. Kapten Henry menjelaskan jika mereka berdua mengetahui betapa bahaya besar yang Malcolm sebabkan kepada Rasul. Lantas Omar pun langsung menjelaskan jika ia tak bisa menentangnya, tetapi ia juga mungkin bisa keluar dari Nasional untuk membunuh Malcolm. Lalu Bumpy dengan segera menghampiri Malcolm setelah ia mendapatkan informasi seperti itu untuk memberitahukan ancaman tersebut kepadanya. Namun sayang sekali rupanya Malcolm masih menganggap remeh ancaman itu sebab dirinya juga telah sering mendapatkan ancaman selama hidupnya. Bumpy juga sempat menawarkan anak buahnya untuk melindungi Malcolm baik di rumah maupun di perjalanan. Sayangnya Malcolm menjelaskan jika ia memiliki pengikut yang akan melindunginya saat dirinya berada di perjalanan. Sementara itu, Powell yang saat ini sedang tak bisa menenangkan dirinya karena ia masih khawatir dengan hasil pengumuman undang-undang yang akan segera ditetapkan. Justru berujungnya tak lama kemudian tiba-tiba Presiden menerima telepon yang menyatakan bahwa undang-undang hak sipil yang selama ini Powell perjuangkan pada akhirnya secara resmi telah sah. Mendengar jawaban dan kabar seperti itu membuat Powell dan Presiden merasa senang. Presiden juga memberikan sebuah hadiah atas usaha yang telah Malcolm lakukan selama ini, yaitu sebuah korek Zippo milik Presiden, dan mendapatkan hadiah seperti itu membuat Powell sangat amat bahagia. Di dalam perjalanan, Chance bertanya-tanya apakah benar dengan sebuah undang-undang tertulis akan merubah cara pikiran orang-orang? Ned memberitahu Chance jika sebuah perubahan harus dimulai dari suatu tempat, serta ia juga berharap bahwa semua ras harus mulai belajar untuk akur. Di sebuah taman, Ernie mulai memberitahu Stella jika alasannya menikahi Stella adalah bukan karena untuk mendapatkan perlindungan dari Stella atas ayahnya. Karena alasan Ernie sebenarnya menikahi Stella adalah karena ia sangat mencintainya. Dan bahkan Ernie juga meyakinkan Stella jika ia bersedia menjadi ayah dari anak-anaknya. Mendengar hal tersebut membuat Stella menjanjikan suatu hal kepada Ernie, yaitu jika Chin menyentuh Ernie maka ia takkan segan-segan untuk melaporkan ayahnya kepada FBI. Ketika Ellie sedang memberikan obat kepada Mei Mei, Bumpy yang baru saja tiba terkejut dengan keadaan Mei Mei yang terluka. Ia juga mempertanyakan siapa yang telah berbuat itu kepada istri tersayangnya. Alice menjelaskan jika salah satu polisi telah menghajar Mei Mei di saat kerusuhan terjadi. Saat itu juga langsung Bumpy memberitahu Alice jika ia telah memberitahu Malcolm terkait sebuah ancaman percobaan bunuh diri padanya yang akan dilakukan oleh orang dari Masjid nomor 7. Dan mendengar hal tersebut membuat Alice dengan segera pergi ke hampiri masjid untuk mendapatkan informasi note tersebut. Di dalam Masjid nomor 7, Kapten Henry yang telah mempersiapkan perlengkapan untuk membunuh Malcolm tiba-tiba saja didatangi oleh suster yang memberitahu Kapten Omar jika Malcolm akan berada di sebuah teater. Kemudian Kapten Henry langsung telah mengatur agar bisa mencegah jalan keluar darinya.
Di markas milik Chin, pendeta dari Louis menghampirinya, yang dengan segera Chin langsung marah kepada dirinya karena kakaknya sendiri telah berbicara kepada Morgan Chow. Pendeta mencoba menegaskan jika ia telah melindungi Chin selama ini. Ia juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya telah menutup mata terhadap semua kejahatan yang telah Chin lakukan. Dirinya juga telah mempertaruhkan intensitasnya sebagai pendeta. Mendengar hal tersebut membuat Chin langsung meminta maaf padanya karena ia telah marah terhadap Louis. Lalu pendeta juga memberitahu bahwa dirinya telah memberikan ide untuk membuat Stella menikah dengan Ernie. Sebab dirinya merasa apabila mereka berdua menikah, maka mereka berdua takkan bisa bersaksi untuk satu sama lain. Di tengah perjalanan, Powell mengajak Wingate untuk merayakan sahnya undang-undang itu dengan minum alkohol bersama. Tetapi tak lama kemudian justru mereka mendapatkan berita jika saat ini masyarakat dari Harlem telah turun ke jalan untuk membela kasus pembunuhan pemuda berkulit hitam. Di dalam masjid, Alice bertemu dengan suster kacamata. Di sana Alice tanpa segan-segan mengeluarkan siapa jati dirinya yang sebenarnya dan meminta kepada suster tersebut informasi dengan memberikan ancaman. Di satu sisi saat ini, Chin sedang memberikan perintah kepada Lombardi untuk segera membunuh Ernie, sebab Chin telah mengetahui jika pembunuh Benny sebenarnya adalah Ernie, bukan Stella. Lalu tak lama kemudian Ernie datang menghampiri Chin untuk memberikan sebuah ide, yaitu ide untuk merampok bank milik orang berkulit hitam. Ia juga meyakinkan bosnya jika rencana mereka akan berhasil karena di sekitar bank itu takkan ada penjagaan dari polisi. Dan menerima informasi tersebut membuat Chin langsung memerintahkan Lombardi agar bisa pergi bersama Ernie. Saat Powell sedang terjebak dalam kemacetan unjuk rasa, Powell memberitahukan jika dirinya tak menyesal keluar dari firma hukum untuk bekerja sama dengannya. Karena ia juga bersyukur Powell yang ia kagumi telah berusaha untuk mengesahkan undang-undang hak sipil bagi seluruh rakyat minoritas. Saat Harlem sedang mengalami kerusuhan, Chance dan Ned datang dengan muatannya. Di sana mereka sempat kebingungan karena tak bisa melewati kota yang sedang ricuh. Beruntungnya Ned berhasil mengendarakan truk itu melewati para demonstran. Dan setelah tiba di gudang, Chance dan Ned dengan segera memberikan perintah untuk menurunkan narkoba sebanyak 3.000 kg ke gudang tersebut. Lalu Ned mendapatkan informasi bahwa orang berkulit hitam saat ini tak ragu untuk melemparkan bom molotov ke toko-toko. Mendengar hal itu membuat mereka terpikirkan bagaimana apabila bom itu mendarat ke dalam pabrik. Lantas Chen dengan segera langsung menelpon Bumpy. Di markas Chin, ia langsung memberitahu Stella jika dirinya telah mengetahui bahwa Stella yang telah menikah dengan Ernie. Dirinya juga menyarankan untuk tak menaruh rasa kepada Ernie karena ia adalah orang yang sangat kriminal, seorang pencuri dan juga seorang pembunuh. Namun Stella menanggapi hal itu dengan mengatakan bahwa tingkah laku Ernie sama seperti ayahnya. Ia juga menjelaskan jika wanita selalu mencari pria yang menyerupai ayahnya. Stella lalu meyakinkan ayahnya bahwa Ernie telah berniat untuk berubah demi dirinya. Dan Stella menjelaskan kepada ayahnya dirinya sangat mencintai Chin, begitu pula juga ayahnya. Lalu Stella memberitahu bahwa ia harus merasa bisa hidup dengan Ernie, sebab cinta yang ia rasakan kepada Ernie adalah cinta yang tulus. Setelah menjawab telepon dari Chance, Bumpy memberitahu bahwa hal itu merupakan hal yang sangat luar biasa, sebab mereka akhirnya telah berhasil memindahkan narkoba sebanyak 3.000 kg ke dalam sebuah gudang. Lalu tak lama kemudian, Alice menghampirinya untuk memberitahu bahwa Omar dan Henry telah pergi ke sebuah teater untuk segera membunuh Malcolm. Mendengar hal tersebut membuat Bumpy langsung meminta kepada Chance agar menghandle hal itu, dan ia juga berjanji akan menyusulnya dengan segera. Setelah menutup telepon itu, Alice meminta kepada Bumpy untuk membiarkannya ikut bersamanya, tetapi Bumpy menolak sebab ia tak ingin membahayakan nyawa dari anaknya. Ia juga meminta kepada Alice untuk membiarkannya menyelamatkan nyawa orang yang telah menyelamatkan nyawa dari Alice. Pada malam itu, Chin, Bumpy dan juga Malcolm berangkat menggunakan mobilnya dengan tujuannya masing-masing. Sementara kericuhan dan kekerasan masih terjadi pada orang kulit hitam yang berada di Harlem. Sementara itu di dalam teater, Mike mulai mewawancarai Malcolm. Di sana Malcolm berterima kasih karena Mike akhirnya telah mengundangnya. Di luar gedung, Kapten Omar dan juga Kapten Henry dengan segera menyergap bodyguard dari Malcolm. Lalu ketika Chin tiba di tempat kerusuhan, ia terkejut karena kerusuhan yang saat ini terjadi melebihi ekspektasinya. Karena kerusuhan itu telah membuat berbagai macam kerusakan pada infrastruktur kota. Lalu setelah tiba di bank yang telah direncanakan, Ernie dengan segera bertanya terkait keberadaan dari Lombardi. Lombardi tanpa segan-segan menembak kepala dari Ernie hingga membuat dirinya tewas. Melihat kejadian itu membuat Chin bertanya-tanya mengapa Lombardi melakukannya. Lombardi menjelaskan jika itu semua adalah hal yang Chin inginkan.
Kembali ke teater, setelah Malcolm menyelesaikan wawancaranya, Kapten Henry dengan segera menodongkan pistol kepada Malcolm. Tetapi beruntung, rupanya Bumpy berhasil membunuh Kapten Henry terlebih dahulu. Dan saat Kapten Homer hendak membantu Kapten Henry, Bumpy mengancamnya menggunakan pistol. Dan melihat tindakan tersebut membuat Kapten Homer menjelaskan kepada Malcolm jika semuanya belum berakhir. Makin malam, kerusuhan semakin besar sehingga membuat salah satu orang berkulit hitam melemparkan bom molotov ke dalam gedung yang berisikan narkoba, yang membuat gudang tersebut dan bisnis lokal yang berada di Harlem mengalami kebakaran hebat. Melihat gudang penuh narkoba itu terbakar membuat Chance, Ned dan juga anggota dari Bumpy menggeleng-gelengkan kepalanya. Sebab atas kebakaran itu membuat koneksi mereka dengan Prancis menjadi sia-sia. Dan scene terakhir di episode kali ini sekaligus di season terakhir ini pun memperlihatkan kediaman dari Jean yang sedang memberitahu istrinya jika Ernie telah tewas. Lantas di kantor Morgenthau, ia langsung mendapatkan telepon dari Stella yang sangat marah kepadanya dan juga meminta kepada Morgenthau untuk langsung memenjarakan ayahnya sendiri. Tak lama kemudian, Cheats mau tak mau harus ditangkap atas kesalahannya selama ini. Hal itu juga diperkuat dengan Stella yang menjadi saksi matanya dan Morgenthau langsung memuji jika Stella melakukan hal yang benar. Lalu kerusuhan semakin menjadi-jadi, bahkan orang berkulit hitam di kota Harlem memanfaatkan kerusuhan itu untuk menjara isi dari toko. Sementara itu kediaman Malcolm, Bumpy dan dirinya sedang bersiap-siap melihat jendela untuk mengetahui siapa lagi yang mencoba membunuh Malcolm. Dan pembahasan mengenai Godfather of Harlem season kedua episode 10 pun berakhir di sini. Bagaimana tanggapan kalian mengenai serial satu ini? Apakah menurut kalian serial mafia cukup menarik? Atau justru kurang asik? Coba berikan salah satu alasan dan juga berikan kami respon mengenai serial atau film apa yang harus kami bahas di konten selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe agar tak ketinggalan setiap konten yang telah kami buat. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan. Dan sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya.